Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Dipurnawati. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah ICT Literasi, ujian akhir semester ganjil, tahun akademik 2025-2026. Dengan judul Pemanfaatan KRIS sebagai Inovasi Pembayaran Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM. Lalu yang pertama kita akan membahas latar belakang. Perkembangan TIK telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pembayaran digital, salah satunya KRIS yang memberikan kemudahan transaksi dan efisiensi operasional bagi UMKM. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi tidak hanya ditentukan oleh sistemnya, tapi oleh kemampuan penggunanya dalam memahami teknologi tersebut. Artinya, literasi digital menjadi faktor kunci. Inilah alasan penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara kemampuan ICT literasi dengan efektivitas penggunaan KRIS dalam pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan yang sederhana namun penting. Apakah tingkat ICT literasi itu tuh benar-benar mempengaruhi keberhasilan penggunaan KRIS oleh pelaku UMKM? Selain itu, kami juga ingin mengetahui apakah penggunaan KRIS itu berdampak pada operasional usaha dan pertumbuhan bisnis, serta bagaimana literasi digital berkontribusi dalam keberhasilan implementasi teknologi pembayaran ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara ICT literasi dengan keberhasilan pemanfaatan KRIS. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi manfaat nyata penggunaan KRIS terhadap kinerja usaha serta menghasilkan rekomendasi strategis agar literasi digital pelaku UMKM dapat ditingkatkan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Secara konsep, ICT literasi merupakan kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif, aman, dan produktif. Ini mencakup kemampuan teknis, komunikasi digital, keamanan data, serta kemampuan memecahkan masalah. Dalam konteks ekonomi digital, ICT literasi berperan penting karena mendukung digitalisasi usaha, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing UMKM. Lalu KRIS sendiri itu hadir sebagai inovasi sistem pembayaran yang bersifat universal dan interoperable, sehingga mampu menyatukan berbagai platform pembayaran dalam satu kode QR. Hal ini menjadikan KRIS sebagai salah satu pendorong utama terbentuknya cashless society di Indonesia. Selanjutnya adalah teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat memahami pengalaman nyata pelaku UMKM. Lalu lokasi penelitian ini berada di Kantin Dawa, Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat dengan 10 pedagang sebagai responden. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitiannya mencerminkan kondisi lapangan secara langsung. Ini adalah pedoman pertanyaan yang kami sampaikan kepada pelaku UMKM sebagai responden, yaitu sudah berapa lama penggunaan KRIS, alasan utama penggunaan KRIS, berapa rata-rata jumlah transaksi KRIS per hari, berapa rata-rata jumlah non-tunai dan tunai per hari, apakah terjadi perubahan omset sejak menggunakan KRIS atau tidak, apakah pelanggan juga merasa nyaman dengan pembayaran KRIS, serta hambatan dalam penggunaan KRIS. Lalu ini adalah hasil wawancara yang telah kami rangkum dalam tabel dari 10 responden. Berikut hasil wawancaranya. Dari 10 responden, mohon maaf, saya kembali ke slide. Dari 10 responden semuanya telah menggunakan KRIS. Untuk permulaan atau awal mula penggunaan KRIS yang paling lama itu tahun 2020 saat pandemi COVID, dan ada yang paling baru itu tahun 2024. Jadi di tahun 2025 saat kami wawancara itu semua sudah menggunakan KRIS. Lalu dari alasan menggunakan KRIS sendiri itu semuanya menjawab lebih simpel untuk pembayarannya, tidak perlu kembalian, serta mengikuti perkembangan zaman. Terus untuk transaksi KRIS per hari beragam, tapi untuk rata-ratanya adalah
mulai dari 20 sampai dengan lebih dari 100 transaksi. Lalu transaksi non tunai juga tetap ada, namun lebih sedikit daripada transaksi kris. Terus, apakah terjadi perubahan omset? Semua responden menjawab terdapat perubahan omset. Lalu untuk hambatannya, semua hampir sama, yaitu terkait kendala jaringan. Lalu, ya, rata-rata terkait kendala jaringan. Lalu dari hasil wawancara tersebut, kami memberikan kesimpulan, yaitu ICT literasi itu memang berperan penting dalam keberhasilan pemanfaatan kris oleh pedagang. Mayoritas pedagang sudah terbiasa menggunakan kris sejak 2020 masa pandemi awal-awal sampai dengan 2024 karena dinilai memudahkan dan mempercepat transaksi. Dan ini volume transaksinya 20-100 per hari, itu berarti menunjukkan kepercayaan dan kemampuan operasional digital yang baik. Lalu dengan adanya penggunaan kris berdampak pada peningkatan omset dan kenyamanan pelanggan, sehingga meningkatkan daya saing usaha. Tantangan utamanya masih terkait masalah sinyal atau jaringan. Terbukti dari 7 dari 10 pedagang menyampaikan demikian. Namun literasi pedagang, literasi digital membantu pedagang beradaptasi. Terdapat hubungan kuat antara ICT literasi dan efektivitas penggunaan kris dalam meningkatkan kinerja UMKM. Dan rekomendasi dari kami selaku mahasiswa yang meneliti untuk UMKM ataupun untuk instansi terkait UMKM itu masih perlunya pelatihan dan pendampingan literasi digital agar pemanfaatan kris lebih optimal dan berkelanjutan serta dapat untuk meningkatkan omset mereka. Berikut adalah dokumentasi yang telah kami lakukan. Ini juga. Baik, sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa kris memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui kemudahan transaksi dan peningkatan efisiensi operasional. Namun, faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi teknologi ini adalah tingkat ICT literasi pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bukan hanya menjadi kebutuhan individu, tetapi juga strategi nasional dalam mendorong transformasi ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami masih sangat butuh bimbingan dari Bapak dosen. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.